Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan,' bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum?' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Yesus pertama-tama tidak memberi jawaban ataupun sebuah pernyataan atas apa yang dikatakan oleh para murid. Tetapi Yesus mengajak para murid itu untuk berpikir lebih dalam. Kita pahami bahwa pembicaraan antara Yesus dan para murid adalah pembicaraan antara guru dan juga murid. Murid yang ingin mendalami dan guru yang mengetahui banyak hal. Dalam menanggapi masalah yang diajukan oleh para murid, Yesus tidak secara langsung memberikan jawaban. Yesus sebenarnya ingin mengatakan, kalian ini punya anggapan bahwa iman berurusan dengan kemampuan melakukan hal-hal yang menakjubkan. Kalau hanya itu, tidak perlu menginginkan iman yang besar. Yang besarnya cukup seukuran biji sesawi pun sudah bisa menjalankan yang mustahil. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan kepada para murid bahwa iman itu bukan berbicara tentang kesaktian ataupun melakukan hal-hal yang spektakuler. Iman bukan hanya melakukan sesuatu yang mengesankan banyak orang, atau bahkan kekuatan batin untuk menundukkan diri sendiri. Iman bukan jimat, bukan kesaktian, bukan pula kebesaran hati untuk mengampuni atau kewaspadaan untuk tidak membuat orang berdosa. Lalu pertanyaannya, apakah beriman itu? Kalau bagian pengantar tadi saya mengatakan bahwa beriman itu atau iman itu sebagai jawaban manusia atas pernyataan diri Allah. Tetapi dalam Injil Lukas, dalam pembicaraan ini, Yesus mengajak para murid untuk memahami cara beriman lebih dalam. Kita dapat beriman dalam konteks perjalanan Yesus dari lahir hingga wafatnya. Yesus Allah yang begitu besar menjelma menjadi manusia dalam puncak kemiskinan dan juga kelemahan. Ketika masih bayi harus dibawa ke Mesir.
Dan ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah ditolak oleh para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan tua-tua. Bahkan mereka dari awal ingin membunuh Yesus, hingga akhirnya ditangkap, mengalami sengsara, wafat, dan akhirnya bangkit. Beriman dalam konteks hidup Yesus, yakni menuruti kehendak Bapanya sampai akhir. Menaruh kehendak Bapa di atas segala sesuatu. Dan dengan itu, Yesus sendiri memperoleh kekuatan untuk berjalan terus sampai akhir. Hingga pada akhirnya, ia pun menghembuskan nafas terakhir dan menyerukan kepada Bapanya untuk menyerahkan seluruh nyawanya. Inilah iman kita, bahwa kita memahami kehendak Bapa, menjalankannya sampai akhir hidupnya, dan juga membuka diri bahwa Allah itu yang akan membimbing kita untuk memahami seluruh misterinya. Kita tidak tahu kehendak Bapa, tetapi kita bisa berkomunikasi, menjalin relasi yang dalam dengan Bapa, bahwa Allah menyatakan dirinya dalam setiap perjalanan hidup kita. Maka setiap momen yang kita alami dalam hidup kita, Allah berbicara kehendaknya kepada kita. Maka kita perlu menangkap dengan jeli apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kelanjutan dari Injil Lukas menceritakan relasi seorang tuan dan hamba. Hamba itu pasti mengabdi tuannya. Hamba itu pasti mengetahui apa yang dilakukan tuannya. Bahkan mengetahui kebiasaan-kebiasaan tuannya. Maka di sini Yesus mengajak kita untuk mengambil posisi sebagai hamba. Sebagai orang yang menyadari keterbatasan dirinya. Hidupnya ditentukan oleh Tuannya. Maka dengan sikap iman sebagai seorang hamba, maka yang pertama, tentu sebagai seorang hamba, kita diundang untuk memiliki loyalitas kepada Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Ya, Allah sendiri. Loyalitas inilah yang membuat kita bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Iman yang berkualitas membuat kita menjadi pengikut Kristus yang dapat dipercaya dan diandalkan. Maka ketika kita menjalin relasi komunikasi itu dengan Allah, maka kita juga loyal kepada Allah yang menjadi Tuhan kita. Yang kedua, siap sedia atas segala perintah yang diberikan oleh tuannya. Maka dikatakan jarang sekali seorang tuan dan hamba itu setelah melakukan pekerjaan, Tuhan akan berkata, mari segeralah makan. Tapi Tuhan biasanya akan meminta hamba itu untuk menyiapkan segala sesuatu. Makan, minum, dan segala hal yang dibutuhkan oleh tuannya. Maka seorang hamba harus siap sedia dan memandang Tuhannya sebagai cara kita berkontemplasi, memandang apa yang dibutuhkan oleh Tuhannya. Dan yang terakhir adalah tidak menuntut banyak hal oleh Tuhan. Allah yang begitu besar memberikan banyak hal kepada kita. Maka Allah persis tahu apa yang kita butuhkan. Maka dengan mengimani, dengan percaya kepadanya, maka Allah akan membuka cakrawala kita untuk memahami segala kehendak Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Iman telah diberikan kepada kita sebagaimana bacaan kedua, bahwa kita diberikan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan roh ketakutan. Iman kita akan Yesus Kristus yang membawa kita sampai kepada Bapa. Roh Kudus
yang ada di dalam diri kita memelihara iman itu supaya tumbuh. Maka dalam pengalaman hidup kita, iman kita tidak akan stuck. Pasti akan berbuah ketika kita membuka diri kepada Allah, setia kepada hendaknya, dan pastinya menemukan kehendak Bapa dalam hidupku, dalam setiap apa yang dipercayakan kepada. Tidak mudah, karena kita perlu memahami, masuk dalam keheningan, membangun relasi yang mendalam dengan Allah untuk dapat memahami itu. Maka sekiranya apa yang dikatakan Santo Lukas, membangun relasi beriman sebagaimana Yesus beriman kepada Bapa dalam seluruh pengalaman hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Allah supaya kita terus-menerus membangun relasi tersebut dengan Allah, mengambil sikap beriman sebagai seorang hamba, dan menumbuhkan iman yang sudah ditaburkan dalam hati kita, memupuknya, mengembangkannya dalam setiap tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepada kita. Amin.